satu kali melaksanakan ibadah fardu, maka pahalanya seperti mengerjakan 70 ibadah fardu. Kita melakukan ibadah sunnah pun dicatat pahalanya seperti mengerjakan ibadah fardu. Dalam sebuah hadis dinyatakan, ya ayuhan nas qad adallakum syahrul adim, syahrul fihi lailatun khairun min alfis syahr, ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamal laili tatahu wa man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwa wa man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fiha siwa. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah menaungi bulan yang agung, bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang mana Allah jadikan puasa di siang harinya sebagai fardu dan salat tarawih di malamnya sebagai sunnah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini dengan satu kebaikan amalan sunnah, maka pahalanya seperti dia melakukan amal fardu di bulan-bulan yang lain. Barang siapa melakukan amalan fardu ini bulan ini, maka pahalanya seperti pahala melakukan 70 amalan fardu di bulan yang lainnya. Sekalipun hadis ini dhaif, namun bukan berarti seluruh isi dalam hadis ini salah. Karena beberapa poin yang terkandung dalam hadis ini telah disebutkan dalam hadis sahih yang lain. Seperti bulan Ramadan adalah bulan diberkahi penuh berkah, yaitu di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Allah menjadikan puasa di dalamnya sebagai sebuah kewajiban dan lain-lain. Wallahu a'lam. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, wajar saja kalau kita punya rasa haru dan syahdu, kita yang bergelimang dosa ini oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan langka untuk menghirup dan bernafas di bulan yang suci. Sekalipun sepenuh hati kita mengakui bahwa kita belum bisa memanfaatkan waktu siang dan malam di bulan Ramadan secara maksimal, kita hanya mengharap semoga puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah dan zakat kita yang tak seberapa dan menebus dosa-dosa kita. Sebagai umat yang beriman, kita yakin dan percaya apa yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, sungguh aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Allah itu dekat dengan diri kita. Apa saja yang kita mohonkan kepada Allah, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, beruntunglah kita di pagi hari ini datang berduyun-duyun dari tempat tinggal kita menuju lapangan tempat yang suci ini untuk menjalankan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Kita bermunajat untuk mengetuk bilik-bilik rahmatnya. Pada hari ini, tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah ini, kita rayakan Lebaran bersama-sama penuh sukacita dengan mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita tanamkan bulat-bulat di dalam hati kita bahwa kedepannya hidup kita akan menjadi lebih baik, amal ibadah kita akan semakin maksimal, semakin meningkat sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia,
Selain kita bertekad untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang Maha Pencipta, pada momen Idul Fitri kali ini kita selayaknya juga memperbagus hubungan persaudaraan, pertalian kerabat, dan interaksi sosial bermasyarakat. Mungkin karena ucapan atau kata yang tidak kita sadari telah menyakiti saudara kita, atau jari jemari kita dalam membalas WA atau memberi komen telah melukai hati saudara kita, yang berakibat putus komunikasi, putus tali persaudaraan, retak pertemanan, dan sebagainya. Dalam ajaran Islam telah diatur bahwa menjalin hubungan baik hablum minan nas sama pentingnya dengan hablum minallah. Sebagai manusia yang tak luput dari salah dan alpa, baik kesalahan itu disengaja maupun tidak disengaja, baik kepada keluarga, saudara, tetangga maupun teman atau kerabat, marilah kita perbaiki dengan saling bermaaf-maafan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di samping itu ada juga suatu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah qala qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasuman nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'di jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, hiya man ahlin nar. Qalu wa fulanatun tusallil maktubah wa tasaddaqu bi atwar wa la tu'di ahadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dikatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah seorang wanita rajin mendirikan sholat malam, gemar puasa di siang hari, mengerjakan kebaikan dan bersedekah, tapi sering menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Mereka para sahabat berkata lagi, fulanah lainnya mengerjakan sholat wajib dan bersedekah dengan beberapa potong keju, tapi tidak pernah menyakiti seorang pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia adalah ahli surga. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua tahu Allah itu At-Tawwab, Maha penerima taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya, rahmatnya jauh lebih luas dari adabnya. Selama seorang hamba memohon ampun kepadanya, Allah akan mengampuninya. Namun manusia tidak seluas itu kasih sayangnya, manusia tidak sedalam itu kewajarannya. Bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling susah untuk meminta maaf dan memaafkan. Karena itu Rasulullah mengajari umatnya menahan diri, jangan mudah untuk mengumbar kata, jangan gampang menyebar berita, jangan sering menghardik sesamanya, karena Rasulullah tahu ruang maaf manusia terbatas, tidak seluas dan sedalam Rabbnya. Mendapatkan maaf manusia jauh lebih berat dan susah. Belum lagi jika kita tidak merasa bersalah, tapi orang lain memendam kesal kepada kita, mengetahui diri kita salah saja, kita masih enggan meminta maaf, apalagi tak merasa bersalah sama sekali. Hadis tersebut adalah contoh nyata seorang wanita ahli ibadah, rajin sholat malam, gemar berpuasa dan bersedekah dan beramal, tapi lidahnya selalu membawa rasa sakit bagi tetangganya. Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk ahli neraka. Artinya amal ibadah yang tidak berbanding lurus dengan perilaku sosial yang baik
ibadahnya kekurangan makna. Tapi sebaliknya, seorang wanita yang hanya sholat wajib saja dan bersedekah semampunya, tetapi tidak pernah menyakiti orang lain dengan lisan, justru dikatakan sebagai ahli surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia. Dalam riwayat yang lain, man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang sesama manusia tidak kalah penting dengan ibadah yang bersifat ritual. Bahkan Allah dalam hadis ini tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya. Hal ini berarti bahwa Allah menghendaki hamba-hambanya membangun dunia yang harmonis, menciptakan lingkungan yang bebas dari kebencian, membiasakan kepedulian, membudayakan sayang menyayangi, mengembangkan saling asa dan asuh, serta hal-hal positif lainnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada prinsipnya dengan merayakan Idul Fitri, kita bersama-sama diajarkan untuk kembali kepada jati diri manusia. Kita ini makhluk yang sangat lemah, sehingga kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersandar di mana saja dan kapan saja. Allahus Samad. Begitu mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan kita, maka sewajarnya kita patuh dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk sosial, kita juga sangat butuh yaitu kerjasama dan bantuan sesama manusia, khususnya orang-orang terdekat kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran juga disebutkan, bersegera menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dolim diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Perbuatan keji atau fahsya adalah dosa besar yang diakibatkan tidak hanya menimpa diri sendiri, tapi juga menimpa orang lain, seperti zina dan riba. Adapun yang dimaksud dengan mendolimi diri sendiri adalah perbuatan dosa yang akibatnya hanya menimpa diri sendiri, baik besar maupun kecil. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga mengalir di bawah sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hidup bermasyarakat adalah mutiara terpendam, seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, janganlah kita sia-siakan hubungan di antara kita, jangan diperpanjang masalah di antara orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita mungkin beranggapan tidak membutuhkan, tetapi suatu saat dan kapan saja kita akan memerlukan bantuannya. Marilah kita lapangkan dada kita agar kita semua menjadi golongan orang-orang yang kembali fitri dan menjadi orang-orang yang hidupnya bahagia. Minal aidin wal faidin. Semoga apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini dan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehidupan kita lebih baik di masa datang. Semua dosa kita diampuni dan dimaafkan, amal ibadah kita diterima, dan semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim
innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu